Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Aridiani, mahasiswa semester 3 dengan NIM 52111911149, Prodi Akuntansi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus buku besar dan pelaporan, yaitu merupakan salah satu subtopik dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang pertama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Di sini terdapat proses sistem buku besar dan pelaporan, yaitu database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik bagi para pengguna internal maupun eksternal. Maksudnya, bagi para pengguna internal seperti manajer, membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawabnya tertentu. Kemudian, bagi para pengguna eksternal seperti investor dan kreditur, mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Maka, dalam penggunaan eksternal yang lainnya seperti badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi spesifik. Pada gambar di samping ini, saya mencantumkan jenis model suatu sistem buku besar dan pelaporan secara online. Selanjutnya, ada diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Dalam sistem buku dan pelaporan ini, ada beberapa siklus subsistem. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Adanya penjualan dan penerimaan kas, jadi pada siklus pendapatan, ia akan mengentri semua jurnal penjualan dan penerimaan kas ke sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, ada siklus pengeluaran. Di sini, siklus pengeluaran juga mengentri jurnal pembelian dan pengeluaran kas ke sistem buku besar. Selanjutnya, ada siklus produksi. Di sini, siklus produksi juga mengentri harga pokok penjualan. Dan selanjutnya, ada sumber daya manusia atau siklus penggajian. Di sini, sumber daya manusia juga menginput biaya upah dan gaji. Selain itu, bendahara juga mengentri jurnal aktivitas investasi dan jurnal aktivitas pendanaan ke sistem buku besar. Dan yang terakhir ada kontrolir, juga menginput jurnal penyesuaian ke sistem buku besar. Kontrolir ini menginput jurnal penyesuaian jika ada yang perlu disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian dibentuk, Direktur Anggaran mengirimkan nomor anggaran ke sistem buku besar untuk syarat dijadikannya sebuah anggaran yang terrealisasi, dan terbentuklah laporan keuangan sistem buku besar yang real. Setelah itu, laporan tersebut dikirimkan atau diberitahukan ke bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan kontrolir. Di sini, bendahara, manajer, dan kontrolir adalah penggunaan internal. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan tadi, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dalam siklus buku besar dan pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan ancaman dan pengendalian yang terkait masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman yang pertama yaitu data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid, yang menghasilkan laporan yang menyesatkan dan menyebabkan para manajer mengambil keputusan dengan keliru. Sama halnya, kesalahan dalam laporan keuangan yang disediakan untuk para kreditur, investor, dan badan pemerintahan dapat menyebabkan para pemegang kepentingan tersebut melakukan pengambilan keputusan yang salah. Satu cara untuk menanggulangi ancaman atas data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pengolahan data untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung, untuk pengendalian yang kedua, penting pula untuk mempersempit akses ke buku besar dan membuat konfigurasi sistem sehingga hanya para pegawai diotorisasi saja yang dapat membuat perubahan data induk. Kemudian, untuk pengendalian data yang ketiga, diperlukannya tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Kemudian untuk ancaman yang kedua, adanya pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendalian yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, pengendalian akses.
Prosedur pengendalian yang terbaik untuk mengurangi resiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi bisa dilakukan dengan menerapkan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses buku besar. Kemudian, pengendalian yang kedua, melakukan enkripsi database yang memberikan proteksi tambahan karena menyediakan informasi yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang berhasil mendapatkan database yang tidak diotorisasi. Enkripsi ini juga mencegah para pegawai TI yang tidak memiliki akses sistem ERP menggunakan utilitas sistem operasian untuk melihat informasi yang sensitif. Kemudian, untuk ancaman yang ketiga, yaitu hilangnya atau kerusakannya data pengendalian yang dapat dilakukan, adalah menggunakan backup data dan prosedur pemulihan bencana. Baik teman-teman, dapat lihat ilustrasi pada gambar diagram arus data level 0, siklus buku besar dan pelaporan. Di sini kita lihat buku besar harus selalu adanya pembaharuan setiap adanya transaksi. Dan secara teori, setiap ada transaksi itu pasti buku besar tersebut mengalami pembaharuan. Seperti sebelumnya, di sini subsistem akuntansi akan mengentri jurnal yang masuk ke dalam buku besar. Serta bendahara juga mengentri jurnal ke buku besar. Setelah selesai buku besar diperbaharui, tahap selanjutnya dikirim ke voucher jurnal. Di voucher jurnal akan distorikan file-file jurnal yang telah dikirimkan dari subsistem akuntansi dan bendahara. Setelah dihistorifilkan di voucher jurnal buku besar, jika sudah terbentuk lalu kontrolir juga memasukkan jurnal penyesuaian. Itu pun jika ada penyesuaian yang terjadi. Selanjutnya, jurnal penyesuaian dikirimkan ke voucher jurnal untuk disortir filenya. Nah, setelah itu, jurnal penyesuaian masuk ke dalam buku besar. Setelah neraca saldo disesuaikan sudah jadi, tahap selanjutnya yaitu menyiapkan atau membuat laporan keuangan. Jika laporan keuangannya sudah jadi, maka laporan keuangan ditunjukkan ke pihak-pihak eksternal atau pengguna eksternal. Dan juga pelaporan tersebut tidak lupa ditunjukkan atau dikirimkan ke manajer atau ke bagian kontrolir. Selanjutnya, laporan keuangan juga membentuk jurnal penutup dan diposting ke dalam buku besar. Lalu, buku besar tersebut menghasilkan laporan manajerial yang nantinya berisi budget dan report yang nanti bisa dikirimkan ke manajer. Dan budget director atau direktur bagian anggaran mengirimkan ke laporan manajerial. Baik teman-teman, selanjutnya ada ancaman aktivitas pembaharuan buku besar. Di sini dapat kita lihat ancaman yang pertama yaitu pembaharuan yang tidak akurat atas buku besar. Nah, dalam pengendaliannya, yang pertama adanya pengendalian integritas pemrosesan inti data. Pengendaliannya yang kedua, adanya rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan pengendalian yang ketiga, adanya pembuatan dan tinjauan jejak. Selanjutnya, ancaman yang kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya yang pertama, adanya pengendalian akses. Yang kedua, adanya rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan yang terakhir, adanya tinjauan dan pembuatan jejak audit. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang maksud pengendalian yang sudah saya sebutkan tadi. Jenis-jenis edit input dan pengendalian pemrosesan yang diperlukan untuk memastikan bahwa entry jurnal dalam akurat dan lengkap. Poin pertama, pengecekan validitas. Untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar yang ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Poin yang kedua yaitu pengecekan file atau format untuk memastikan bahwa jumlah file dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Poin yang ketiga, adanya pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal, total debit sama dengan total kredit dalam entry jurnal. Poin yang keempat, adanya pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang bersangkutan dimasukkan terutama sumber entry jurnal. Yang poin kelima, verifikasi closed loop, tertutup untuk mencocokkan nomor akun, untuk memastikan bahwa akun buku besar umum yang benar sedang diakses.
Poin yang keenam yaitu pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi jumlah akun berada pada sisi tepat, debit atau kredit setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Dan poin yang terakhir yaitu menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi akurasi pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Baik, selanjutnya ada aktivitas posting jurnal penyesuaian. Nah, ancaman yang pertama, jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Untuk pengendaliannya, poin pertama, adanya pengendalian integritas pemrosesan entry data. Untuk poin kedua, adanya pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet. Untuk poin ketiga, adanya jurnal penyesuaian standar. Dan yang keempat, adanya rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Untuk pengendalian yang terakhir, adanya tinjauan dan pembuatan jejak audit. Untuk ancaman kedua, yaitu jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Untuk pengendaliannya, yang pertama adanya pengendalian akses. Dan pengendalian yang kedua adanya tinjauan dan pembuatan jejak audit. Nah, teman-teman pasti bingung kan jejak audit itu apa? Nah, yang dimaksud dengan jejak audit di sini yaitu jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk memperbaharui saldo akun dalam buku besar. Aktivitas selanjutnya yaitu menyiapkan laporan keuangan. Untuk ancaman yang pertama, laporan keuangan yang tidak tepat. Untuk pengendalian yang pertama yaitu pengendalian integritas pemrosesan. Poin yang kedua yaitu penggunaan serangkaian perangkat lunak. Dan poin yang ketiga, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan BRL. Pengendalian yang terakhir yaitu mengaudit. Nah, ancaman yang kedua yaitu laporan keuangan yang curang. Untuk pengendaliannya yaitu dengan cara mengaudit. Baik, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dalam siklus buku besar dan pelaporan yang terakhir mengenai aktivitas membuat laporan manajerial. Untuk ancaman membuat laporan manajerial yaitu laporan dan grafis yang didesain dengan buruk. Nah, dalam pengendaliannya, poin yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawabkan. Nah, kalian bingung apa sih? Maksudnya apa sih akuntansi pertanggungjawabkan itu? Akuntansi pertanggungjawabkan ini adalah sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Untuk pengendalian poin yang kedua, adanya balance sheet scorecard. Nah, balance sheet scorecard ini yaitu sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja seperti perspektif keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, poin terakhir yaitu pelatihan desain grafis yang layak. Maksudnya, desain grafis yang layak ini yaitu jika grafis yang didesain dengan baik, maka dapat mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Jadi, teman-teman, berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada hari ini, ada 4 aktivitas. Yang pertama, pemutahiran atau update rekening buku besar. Yang kedua, pembukuan transaksi penyesuaian. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, penyusunan laporan manajerial. Diharapkan teman-teman dapat mengerti aktivitas sistem buku besar dan pelaporan, serta mengetahui ancaman dan bagaimana cara pengendaliannya. Sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.